Sindiran menohok Sintayong buat pelatih Thailand dan Vietnam mati kutu. Thailand dan Vietnam tampak ogah saling serang, terutama ketika kedudukan berubah satu sama. Hasil imbang 1-1 di laga tersebut membuat timnas Indonesia U19 tersisih dikarenakan aturan head-to-head. Padahal di laga lain timnas Indonesia U19 tampil apik dengan menghajar timnas Myanmar U19 dengan skor telak 5-1. Fakta ini tentu amat menyesakan, karena Sintayong tersinggung dengan kelakuan dua tim tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai dua rivalnya itu tidak fair play alias tidak bermain adil. Coach Shin merasa tidak terima dengan gaya main timnas Vietnam U19 dan timnas Thailand U19 yang cenderung lemas. Sintayong kemudian melontarkan pernyataan yang menohok. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu menyebut Thailand U19 dan Vietnam U19 takut bertemu timnya di fase gugur sehingga memilih bermain aman. Sintayong juga mengatakan jika kedua tim tersebut sudah mulai merasakan jika permainan timnas Indonesia sudah kian membaik dan mengancam mereka. Sementara itu pelatih Thailand U19 dan Vietnam U19 juga kompak berdalih. Mereka bermain aman karena alasan stamina para pemain. Pelatih Thailand U19 Salvador Valero Garcia dan pelatih Vietnam U19 Din Tây Nam sama-sama beralasan pemain mereka kelelahan di penghujung laga. Kantongi 3 bukti kuat, AFF harusnya segera diskualifikasi Thailand dan Vietnam. Sikap Thailand dan Vietnam yang terkesan tidak bermain dengan fair play sangat merugikan timnas Indonesia U19 yang gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 karena hasil tersebut. Tak ayal, indikasi main mata atau sepak bola gajah pun mencuat. Apalagi ada sejumlah dugaan yang cukup kuat dengan adanya main mata antara Vietnam dan Thailand. Yang pertama adalah kelelahan jadi alasan tidak mencetak gol lagi. Thailand sebenarnya berhasil membuat gol ketika pertandingan memasuki menit ke-72. Mereka unggul lewat gol Krongpon Arbram. Akan tetapi Vietnam bisa membalasnya selang 3 menit kemudian. Adalah Quat Van Cang yang berhasil mencetak gol ke gawang Thailand. Semenjak 2 gol itu tidak ada lagi gol yang tercipta di pertandingan tersebut. Mengenai hal itu pelatih Thailand Salvador Valero Garcia punya dalih tersendiri. Dia mengatakan timnya terlampau kelelahan akibat meladeni permainan Vietnam yang cukup cepat. Yang kedua adalah banyak pemain yang pura-pura cedera. Ketika memasuki menit ke-90, wasit memberikan perpanjangan waktu selama 4 menit. Alih-alih kedua tim incar kemenangan, justru pemain dari kedua tim banyak yang berjatuhan di lapangan. Sejumlah pemain itu mengklaim mereka cedera untuk meminta perawatan. Tentu hal itu juga cukup janggal bagi tim yang memang berniat untuk mengejar kemenangan dalam sebuah pertandingan. Dengan demikian spekulasi main mata semakin jadi sorotan di laga tersebut. Dan yang terakhir adalah kedua tim tidak ada niat untuk menyerang. Baik Vietnam maupun Thailand terlihat tidak niat untuk menyerang saat waktu sudah tersisa 10 menit akhir. Pemain Vietnam hanya memainkan bola di lini pertahanan mereka. Sementara penggawa Thailand terpaku melihat oper-operan dari para pemain Vietnam dan mereka tidak ngotot untuk mengejar bola. Momen itu makin jadi indikasi kuat bahwa Vietnam dan Thailand cari aman lantaran sudah memastikan tiket semifinal. Di sisi lain, perjuangan timnas Indonesia U19 tampak sia-sia karena regulasi Piala AFF U19 2022 menggunakan head-to-head bukan selisih gol. Permintaan maaf Kapten Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 dirugikan oleh aturan head-to-head. Aturan tersebut membuat kemenangan telak timnas Indonesia U19 atas Myanmar U19 dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 10 Juli 2022 menjadi tidak berarti. Ferrari pun turut menyayangkan hal tersebut, sebab menurutnya timnas Indonesia U19 sudah tampil apik sepanjang turnamen yang digelar di Indonesia itu. Ferrari menilai bahwa timnas Indonesia U19 hanya kurang beruntung pada turnamen kali ini. Ferrari pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena belum bisa mempersembahkan hasil terbaik. Meski menyesal, Ferrari tentu tidak boleh terus larut dalam kesedihan, sebab Ferrari tampil apik sepanjang turnamen.
Ferrari juga menjadi sosok pemimpin sejati di lini belakang timnas Indonesia U19. Terbukti, tim sekuat Thailand U19 dan Vietnam U19 gigit jari karena tidak bisa membobol gawang skuad Garuda Nusantara. Selain itu, pertahanan timnas Indonesia U19 merupakan terbaik kedua di grup A. Thailand U19 menjadi tim dengan pertahanan terbaik karena hanya kebobolan 1 gol sepanjang penyisihan grup.